Halo Sobat Romora, kembali lagi di channel YouTube kami, Romora Hydrojet Wash, channel yang menyajikan seputar pembersihan yang bisa mengedukasi dan juga sebagai referensi dan juga video-video yang satisfying yang menjadi hiburan untuk rekan-rekan semua. Sebelum menonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan juga komen di video kita ya. Baik, untuk video kali ini kita akan menampilkan proses pembersihan paving block ACP dan juga tembok terakota yang kita kerjakan di gedung Indosat yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Proses pembersihan ini memakan waktu 6 hari dengan total luas yang dibersihkan sekitar 4.300 meter persegi. Dan untuk proyek kali ini kita menurunkan 3 set mesin dan juga surface cleaner, jadi kita langsung mengoperasikannya secara bersamaan untuk mempercepat proses pekerjaan. Karena kalau dengan 3 mesin itu jauh lebih cepat ya, karena bisa langsung dieksekusi. Bayangkan saja kalau hanya menggunakan satu mesin bisa 3 kali lipatnya. Berarti kalau dengan 3 mesin kita mengerjakan dalam waktu 6 hari, maka apabila menggunakan satu mesin itu bisa sekitar 18 hari. Nah, itu perbedaannya. Sementara waktu yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan ini semua sangat singkat ya. Karena sudah menjelang 17 Agustus, jadi sudah harus selesai sebelum 17 Agustus pada waktu itu. Oleh karena itu kita mengerahkan 3 mesin sekaligus dan juga 3 tim. Karena area yang dibersihkan itu mayoritas itu adalah parkiran, oleh sebab itu kita harus koordinasi ya. Jadi area mana yang akan kita bersihkan, maka itu kita koordinasikan dengan pihak security agar dikosongkan, dan juga mobil-mobil yang akan parkir itu akan dipindahkan ke area lain. Dan untuk area jalan yang selalu dilalui oleh mobil, itu biasanya kita kerjakan pada malam hari di luar jam operasional, sehingga mobil tidak ada lalu lalang di sana. Kalaupun ada bisa dialihkan. Jadi bisa dilakukan rekayasa lalu lintas di situ. Jadi kita bisa leluasa dalam mengerjakan paving block yang di area jalan yang sering dilalui oleh kendaraan. Proses pembersihan paving block ini tergolong sangat cepat ya, karena memang kondisi paving blocknya ini tidak berlumut ya. Hanya kusam dan juga kotor karena debu dan lumpur. Jadi kita sekali semprot aja itu sudah bersih, dan hanya saja kita pada saat proses membilasnya itu perlu dilakukan 2 kali agar hasilnya lebih maksimal. Karena apabila hanya disemprot menggunakan surface cleaner, itu hanya membersihkan di area itu saja, tetapi kotorannya masih tetap menumpuk di situ. Oleh sebab itu kita harus membilas sampai 2 kali agar memang hasilnya itu bisa lebih cerah lagi, warna dari paving blocknya itu keluar. Untuk pembersihan paving block ini sebenarnya banyak orang khawatir bahwa apakah memang setelah disemprot ini nanti paving blocknya itu akan oblak, karena pasir-pasir di celah-celah paving block itu akan hilang terangkat oleh tekanan airnya. Jadi sebelum itu memang kita sudah lakukan demonstrasi atau trial di area paving block yang akan dibersihkan ini. Jadi pihak dari Indosat itu sudah melihat langsung hasilnya seperti apa, dan setelah oke baru mereka melakukan atau mengorder, dan kita bisa melanjutkan pekerjaan pembersihan paving block ini. Dan setelah kita lakukan pembersihan, memang itu tidak ada seperti itu ya. Ketakutan yang ditakutkan selama ini bahwa paving blocknya itu akan oblak itu tidak terjadi. Karena memang paving block ini satu sisi ini sangat rapat ya. Jadi pasir yang mengisi bagian celahnya itu sangat sedikit, hanya bagian atasnya saja yang terangkat, tetapi yang di celah-celahnya sampai ke bawah itu masih tetap aman. Jadi paving blocknya ini setelah disemprot itu tidak ada oblak, sangat aman ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk rekan-rekan semua nanti yang kiranya akan melakukan pembersihan paving block seperti ini.
Proses pembersihan menggunakan pressure washer atau water jet yang biasa kita kenal, ini harus membutuhkan air yang lumayan banyak ya. Jadi memang debit air yang dibutuhkan itu harus besar. Karena kalau tidak, dengan kita menggunakan 3 mesin seperti ini, apabila airnya kalah, maka itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kita harus nunggu penuh embernya dulu, kemudian kita semprot gitu. Jadi kebetulan untungnya memang di gedung ini debit airnya sangat bagus ya, sangat banyak. Jadi untuk masalah air kita tidak ada kesulitan, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk membersihkan paving block ini memang semua sangat didukung oleh alat dan juga air dan juga security yang mengamankan di sana. Jadi bisa dimaksimalkan untuk waktu pengerjaannya. Debit air yang dibutuhkan di sini memang sangat penting ya. Jadi air yang kita butuhkan itu memang harus minimal sama debitnya dengan debit yang dikeluarkan oleh mesin itu. Jadi untuk mesin kita ini spesifikasinya dengan tekanan maksimal, maka membutuhkan air 12 liter per menit. Itu untuk tekanan maksimal. Tetapi pada kasus ini, karena paving block ini kemarin tidak terlalu berlumut dan juga ini tidak membutuhkan tekanan yang sangat tinggi, maka air yang dibutuhkan itu tidak sampai 12 liter per menit. Itu sekitar 8 sampai 10 liter per menit. Itu cukup. Nanti tinggal dikali 3 karena kita menggunakan 3 mesin. Jadi sebenarnya untuk air di gedung-gedung itu tidak masalah. Nah, yang biasanya kita permasalahkan itu adalah debit air apabila kita mengerjakan di rumah-rumah. Karena mereka biasa menggunakan air pump, jadi airnya kecil. Jadi waktu kita biasanya habis karena menunggu air. Ketika kita menyemprot dan menghabiskan satu ember sekitar 100 liter itu hanya butuh 15 menit, maka kita harus menunggu lagi sampai embernya itu penuh. Dan itu waktu itu akan terasa habis untuk menunggu air itu aja. Jadi biasanya sebelum kita melakukan pengerjaan di rumah-rumah, kita akan tanyakan dulu ya debit airnya bagaimana. Dan untuk mesin pressure washer yang kita gunakan ini adalah mesin berbahan bakar Pertalite, jadi ini tidak menggunakan listrik ya. Jadi kita bisa bekerja pada saat siang dan malam atau bahkan yang tidak ada listrik sekalipun, karena ini mobile ya. Jadi mesinnya ini bisa dibawa kemana saja, bahkan yang nggak ada listriknya. Dan juga mesin ini bisa beroperasi nonstop sampai 10 jam. Berbeda dengan mesin-mesin pressure washer yang terbuat dari atau memiliki penggerak listrik ya, yaitu menggunakan dinamo. Itu tidak bisa digunakan nonstop sampai berjam-jam seperti itu, karena kalau dikerjakan seperti itu atau dipaksa seperti itu, maka motornya itu akan cepat rusak. Maka itulah keuntungan pressure washer yang menggunakan penggerak berbahan bakar Pertalite atau bensin ataupun ada solar. Dan sebagai informasi juga bahwa proses pembersihan paving block ini sama sekali tidak ada menggunakan campuran pembersih ataupun bahan kimia berbahaya. Jadi ini murni hanya menggunakan air bertekanan tinggi. Jadi air dari keran ditampung di ember, kemudian selang dari mesin itu dimasukkan ke dalam ember dan itu yang disedot nanti, dan air itu yang akan disemprotkan dan menghasilkan tekanan tinggi, dan itu yang membersihkan lumut-lumut yang ada di paving block itu. Jadi sama sekali ini tidak ada menggunakan obat ya. Dan kemudian untuk proses pembersihannya ini kita menggunakan 2 metode ya. Jadi metode pertama itu menggunakan surface cleaner. Surface cleaner itu adalah alat yang berbentuk bulat itu di dalamnya itu ada nozzle, ada 2 nozzle yang sambil berputar sambil menyemprotkan air. Jadi fungsinya itu adalah untuk mempercepat pekerjaan juga, tapi khusus untuk permukaan-permukaan yang flat, baik itu di lantai ataupun di tembok. Nah, kemudian metode yang kedua adalah dengan menyemprot secara manual menggunakan nozzle. Nozzle-nya itu ada berbagai macam ya, ada berbagai macam sudutnya.
ada juga ada turbo. Tapi itu hanya digunakan biasanya untuk area-area yang sempit yang tidak bisa terjangkau oleh surface cleaner ini. Karena apabila kita melakukan pembersihan menggunakan gun atau disemprot manual seperti itu untuk luas yang mencapai ribuan meter seperti ini, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita cukup menggunakan surface cleaner, dan untuk area-area yang tidak terjangkau oleh surface cleaner itu baru kita semprot manual. Dan bekas pembersihan dari surface cleaner ini kita bilas menggunakan gun atau disemprot manual menggunakan gun atau nozzle yang tadi. Jadi fungsinya itu untuk membilas saja dan juga menyemprot bagian-bagian sudut ataupun bagian pinggiran yang tidak terjangkau oleh surface cleaner itu. Dan sebenarnya banyak juga ya yang bertanya ya, ini kalau menggunakan water jet yang biasa digunakan untuk mencuci mobil itu apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi hasilnya itu tidak maksimal ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Mesin-mesin yang kita gunakan untuk mencuci mobil itu tekanannya biasanya sampai 170 atau 180 bar maksimalnya lah. Itu biasa dengan yang water jet seperti Laconi, Bosch, dan lain-lain itu yaitu bertekanan biasanya 180 bar maksimal. Itu menggunakan listrik. Nah, pengalaman kita apabila dengan tekanan seperti itu untuk membersihkan paving block yang berlumut seperti itu hasilnya tidak bersih, kurang bersih. Jadi kita harus menyemprot berulang-ulang agar hasilnya bisa maksimal. Jadi untuk pembersihan skala besar seperti ini dengan menggunakan alat ataupun mesin bertekanan di bawah 200 bar itu kurang efektif. Karena apabila hasilnya kurang bersih, maka customer pastinya kurang puas dengan hasilnya. Dan kita juga yang membersihkan biasanya ya kurang puas dengan hasil tersebut. Dan juga waktu yang kita butuhkan akan jauh lebih lama ya. Karena yang harusnya kita bisa bersihkan sekali semprot, maka dengan menggunakan mesin dengan tekanan di bawah 200 bar, maka kita harus menyemprot sampai berkali-kali. Jadi itu pertimbangannya. Tapi kalau untuk penggunaan rumahan atau mungkin membersihkan halaman rumah sendiri, ya itu cukup. Tapi kalau untuk skala usaha seperti ini, untuk skala besar, maka mesin yang kita gunakan itu harus lebih dari 200 bar. Bahkan terkadang 275 bar, mesin kita yang memiliki spesifikasi 275 bar ini masih kurang. Untuk terkadang ada beberapa kasus paving block ataupun batu yang berlumut dengan tekanan maksimal yang kita gunakan itu sebenarnya masih kurang. Tetapi kebanyakan dengan tekanan 275 bar yang kita miliki itu sudah sangat cukup untuk membersihkan itu. Dan hal yang paling menarik sebenarnya dalam proses pembersihan paving block ataupun tembok ini, selain tekanan mesinnya juga dari peralatannya itu aksesorisnya ya, seperti surface cleaner ini. Surface cleaner ini banyak jenisnya ya, mulai dari ukurannya. Dan untuk tembok biasanya surface cleanernya itu ukurannya lebih kecil dan juga lebih ringan, karena untuk tembok itu harus kita angkat manual ya, jadi harus kita tahan juga. Jadi untuk tembok itu biasanya berukuran 7 inci sampai dengan 15 inch ya. Kalau untuk lantai seperti ini itu ukurannya bervariasi juga, bisa dari 7 inci juga bisa, yang difungsikan untuk tembok kita gunakan di lantai itu juga bisa, dan juga ukurannya sampai 50 inci ada. Jadi kali tarik itu dengan diameter sangat besar seperti itu langsung bersih. Bisa sekali bersihkan itu bisa 1 meter persegi ya, sekali tarik seperti itu. Tetapi biasanya untuk ukuran besar seperti itu tekanannya akan berkurang karena nozzle-nya itu ada 3. Jadi misalnya 275 bar itu akan terbagi menjadi 3 nozzle.
apabila kita membersihkan paving block ataupun tembok yang lumutnya sudah sangat tebal, itu menjadi tidak efektif ya, karena tekanannya sudah menurun dibagi 3 nozzle tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menemukan paving block ataupun tembok yang lumutnya sudah sangat tebal, maka kita menggunakan surface cleaner yang lebih kecil ya, karena tekanannya akan lebih besar karena terbagi hanya menjadi 2 nozzle. Karena kalau misalnya itu belum cukup, maka mau nggak mau kita harus menyemprot manual ya, menggunakan nozzle ataupun menggunakan nozzle turbo yang berputar. Nah, itu sudah pasti rontok menggunakan itu. Dan juga untuk pengoperasian mesin waterjet ini harus hati-hati ya, dan biasanya sudah harus terlatih orangnya, karena ini kan air bertekanan tinggi. Apabila salah penggunaannya atau terkena bagian tubuh, maka itu akan bisa menyebabkan luka serius, karena apabila terkena 1 detik aja itu kulit bisa robek ya, dan itu sudah kita alami. Hanya sepersekian detik, hanya terkena ujungnya saja itu memang langsung robek kulitnya. Jadi tidak bisa dimainkan atau tidak bisa disalahgunakan. Dan pressure washing seperti ini bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis material yang berlumut saja ya, misalnya paving block, batu alam, lantai semen yang berlumut, genteng juga bisa, dan khusus yang berlumut saja, karena kalau dia berkerak seperti keramik itu tidak bisa disemprot menggunakan waterjet ini, itu harus dibersihkan menggunakan obat. Dan juga seperti ini untuk ACP, kita juga membersihkan ACP ya, tetapi bukan menggunakan waterjet, karena ACP ini tidak bisa disemprot karena lebih ke arah berkerak. Jadi itu kita menggunakan cairan pembersih, kemudian dilap atau digosok agar cairannya itu bisa rontok. Dan untuk terakota seperti ini, lantai tembok terakota seperti ini sama seperti keramik ya, karena terakotanya ini hanya berdebu dan bukan berkerak ya, bukan kerak keramik seperti biasa, ini hanya berdebu, maka kita semprotkan sabun ya, kemudian kita diamkan beberapa menit, setelah itu kita semprot menggunakan waterjet. Dan ini kita menggunakan teleskopik ya, jadi gunnya itu bisa diatur atau dipanjangkan sesuai dengan kebutuhan sampai maksimal 5 meter. Jadi tidak perlu menggunakan tangga ataupun scaffolding apabila kita menemukan tembok yang tinggi seperti ini. Dan ujungnya itu bisa bervariasi ya aksesorisnya. Ini menggunakan surface cleaner 15 inci dan bisa juga menggunakan nozzle biasa ataupun turbo nozzle, yaitu disemprot manual seperti biasa. Karena permukaannya flat seperti ini, maka kita menggunakan surface cleaner ini agar proses pembersihannya lebih rata dan juga lebih cepat. Karena kalau kita semprot manual dengan tinggi seperti ini, itu biasanya tidak rata, ada bekasnya, karena kita menyemprot itu tidak bisa rapi seperti itu ya, hanya kita semprot mungkin akan ada yang terlewat. Tetapi menggunakan surface cleaner ini kita cukup menggesernya saja, maka hasilnya akan rata. Dan ini memang sangat berat ya proses pembersihannya, apalagi posisinya sudah vertikal. Dengan tekanan airnya itu maka bisa terdorong ya, jadi sangat susah menggunakan surface cleaner ini dengan posisi sangat vertikal. Maka diusahakan posisinya harus memiliki kemiringan seperti ini agar tidak terlalu berat menahannya. Dan untuk yang menggunakan telescopic one ini dan juga surface cleaner ini memang kita sudah harus terbiasa. Kalau orang baru itu pasti ya sudah sangat susah menggunakan ini, karena otot perut itu akan menahan beban di surface cleaner ini, karena kalau tidak bisa ditahan seperti itu maka akan terlempar. Nah, ini kita membersihkan bagian atasnya karena tidak bisa terjangkau menggunakan surface cleaner ini, jadi manual ya. Dan ini hasilnya setelah dibersihkan ya, terlihat di sini before afternya.
sebelumnya memang sudah sangat kusam, warnanya sudah tertutup, dan setelah dibersihkan itu warnanya kembali seperti baru dipasang. Akan tetapi ada beberapa item seperti ini itu adalah bekas karat besi yang tidak bisa hilang, jadi memang kita biarkan begitu saja karena sudah tidak bisa disemprot. Dan ini hasilnya ya, sangat berbeda sebelum dan sesudahnya. Dari yang sebelumnya sudah kusam, sudah berwarna gelap, setelah kita bersihkan maka muncul lagi warnanya dan lebih cerah. Dan memang itu yang diharapkan dari hasil pembersihan ini. Oke, jadi ini hasil dari pembersihan kita dan hasilnya sudah memuaskan lah ya. Dan memang itu yang diharapkan dari hasil pembersihan ini. Baik, untuk rekan-rekan semua, apabila ada yang membutuhkan jasa pembersihan paving block batu alam seperti ini, maka langsung hubungi Romora Hydrojet Wash ya, baik bisa melalui Instagram atau melalui WA ataupun melalui TikTok kita. Langsung di DM saja. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe ya, Romora Hydrojet Wash. Terima kasih.